Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita bersyukur bahwa kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan, dan itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 7 sampai 8. Mari kita membaca bersama Mazmur 31 ayat 7 sampai 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sahabat terkasih, firman Tuhan bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah kesaksian iman dari seseorang yang pernah berada dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam kesesakan, tapi mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita." Mari kita perhatikan, ia tidak berkata, "Aku akan bersukacita kalau semuanya baik-baik saja." Ia berkata, "Aku bersukacita karena kasih setia Tuhan." Artinya, sumber sukacitanya bukan keadaan, bukan uang, bukan manusia, tetapi kasih setia Tuhan. Seringkali kita berkata, "Aku akan bersukacita kalau masalahku selesai. Aku akan tenang kalau hidupku stabil." Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita naik ke level iman yang lebih tinggi. Bersukacita bukan karena situasi berubah, tetapi karena Tuhan tidak berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah batal. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Engkau telah melihat sengsaraku." Tuhan melihat. Tidak ada satupun air mata yang tidak Tuhan perhatikan. Tidak ada satupun luka yang tidak Tuhan tahu. Tidak ada satupun pergumulan yang luput dari pandangannya. Mungkin orang lain tidak mengerti. Mungkin keluarga tidak tahu. Mungkin teman tidak memahami. Tetapi Tuhan melihat semuanya dengan jelas. Dan bukan hanya melihat secara kasat mata, firman Tuhan berkata, "Engkau mengenal kesesakan jiwaku." Tuhan bukan hanya melihat keadaan luar, Dia mengenal kedalaman hati kita. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang setiap hari terlihat kuat. Ia melayani, ia tersenyum, ia membantu orang lain. Semua orang melihatnya sebagai pribadi yang penuh iman. Tetapi di dalam rumahnya, ia menangis hampir setiap malam. Suaminya kehilangan pekerjaan. Keuangan mereka hampir habis. Anaknya sakit. Dan tidak ada seorang pun yang tahu betapa berat beban di hatinya. Suatu pagi, dalam keputusasaan, ia berkata dalam doanya, "Tuhan, aku capek. Aku tidak kuat lagi." Hari itu, ia membuka Alkitab dan matanya tertuju pada ayat ini. Mazmur 31 ayat 7. "Engkau telah melihat sengsaraku. Engkau mengenal kesesakan jiwaku." Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena ia sadar. Selama ini ia tidak sendirian. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Beberapa bulan kemudian, perlahan-lahan keadaan berubah. Suaminya mendapat pekerjaan baru. Anaknya pulih
dan hatinya dipenuhi damai yang tidak bisa dijelaskan. Dan suatu hari ia berkata, "Aku dulu pikir Tuhan diam. Ternyata Tuhan sedang bekerja dalam diam." Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh." Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita hancur tanpa batas. Tuhan tidak akan membiarkan masalah mengalahkan kita. Tuhan tidak akan menyerahkan pada kehancuran. Mungkin kita sedang merasa diserang dari berbagai sisi. Masalah keuangan, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, kesehatan, atau bahkan serangan dalam pikiran kita. Tetapi mari kita dengarkan. Tuhan masih memegang hidup kita. Tuhan masih melindungi kita. Tuhan tidak akan menyerahkan kita pada kehancuran. Sahabat terkasih, ayat 8 berkata, "Engkau menempatkan kakiku di tempat lapang." Tempat lapang adalah gambaran kelegaan, kebebasan, pemulihan, ruang untuk bernafas kembali. Mungkin sekarang kita masih di tempat sempit, di tempat sesak, di tempat yang membuat kita tertekan. Tetapi firman Tuhan hari ini adalah janji. Tuhan sedang membawa kita keluar menuju tempat lapang. Mungkin tidak instan, mungkin tidak cepat, tetapi pasti. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyelesaikan. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan. Yang pertama, tetap percaya meski belum melihat. Iman bukan berjalan dengan penglihatan, tetapi dengan kepercayaan. Yang kedua, tetap bersyukur meski belum mengerti. Bersyukur bukan karena semuanya baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Yang ketiga, tetap berharap meski terasa lama. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengenal, Tuhan yang peduli. Bapa, untuk setiap kami yang sedang dalam kesesakan, yang sedang bergumul, yang sedang merasa sendirian, hari ini kami percaya Engkau melihat kami, Engkau mengenal hati kami, Engkau tidak akan menyerahkan kami pada kehancuran. Bawa kami keluar dari kesesakan, bawa kami ke tempat lapang, tempat pemulihan, tempat damai, tempat kemenangan. Ajari kami untuk tetap bersukacita dalam kasih setiamu, walau keadaan belum berubah. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan untuk kita bertumbuh bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.